memang ada pembagian jiwa ya yang bisa kita kenal ya dari banyak kajian-kajian, tafsir-tafsir. Mungkin di sini saya ingin menyebutkan bahwa jiwa mungkin bisa dibagi dengan berbagai macam klasifikasi. Saya menggunakan pendekatan Al-Quran ya, misalkan Al-Quran menyebut misalkan jiwa amarah, nafsul amarah. Nafsul amarah itu apa? Kalau saya artikan secara bahasa Indonesia, amarah itu adalah amarah nafsu. Disebut amarah itu orang marah itu amarah gitu kan. Itu penafsiran dalam bahasa Indonesia. Tapi ini sebenarnya istilah amarah ini ada istilah Al-Quran ya. Inna nafsa la ammaratun bisu. Ya, sesungguhnya jiwa itu lebih mengajak kepada sesuatu yang buruk. Nah, ini jiwa nafsul amarah, jiwa amarah. Ketika manusia memiliki nafsul amarah, jiwa amarah ini, maka jiwa yang seperti ini yang selalu mengajak kepada hal-hal yang buruk. Hal yang buruk bisa dua sisi, bisa buruk merugikan badannya, bisa buruk merugikan pikirannya, merugikan amalnya misalkan. Bukan hanya merugikan amalnya, tapi badannya juga bisa buruk. Karena ketika orang masih pada level nafsul amarah, pada jiwa amarah ini, dia akan terus berada dalam ketidakmampuan mengontrol jiwanya selalu kepada hal-hal yang buruk. Dan itu saya pikir terjadi pada siapapun di antara kita ya. Ada kalanya kita ini kalah oleh nafsu kita. Oleh nafsu kita, nafsu itu selalu mengajak kita kepada keburukan. Nah, ini salah satu jiwa yang kita bisa klasifikasikan yang disebut dalam Al-Quran. Ada lagi misalkan Al-Quran menyebut dengan jiwa nafsul lawamah. Nafsul lawamah. Nafsul lawamah itu diartikan sebagai jiwa yang akhirnya menyesal. Jiwa yang sudah terjatuh, jiwa yang sudah terpuruk, ya, yang sudah pada level nafsul amarah tadi, jiwa amarah tadi, yang sudah terhempas karena mengikuti hawa nafsunya, lalu kemudian dia tersadar. Dia menyesal. Tapi menyesal kapan? Menyesal di saat dia telah melakukan hal yang buruk. Menyesal ketika dia sudah terhempas, ketika dia sudah jatuh, dia menyesal. Dan nafsul lawamah ini penting sebagai titik tolak. Titik tolak seorang hamba, seorang manusia. Kalau dia sudah mendapatkan nafsul lawamah ini, titik tolak ini, maka titik tolak ini menjadi start awal dia untuk naik kembali ke atas. Jadi tidak terus-menerus pada nafsul amarah, kepada jiwa amarah, tetapi juga dia pada akhirnya dia bisa mampu berbalik, bangkit, sadar, ya, kemudian mengakui bahwa itu sebuah kesalahan, ada perasaan menyesal di dalamnya. Ketika muncul perasaan menyesal itulah nafsul lawamah. Nafsul lawamah itulah seperti itu, dan dia bangkit, lepas dari level, terbang dari level yang bawah menuju level yang lebih tinggi. Itu juga menjadi salah satu klasifikasi dari jiwa itu sendiri. Klasifikasi yang lain, misalkan jiwa itu juga disebut dalam Al-Quran sebagai nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Ya, istilah nafsul mutmainnah. Ya ayatuhal nafsul mutmainnah, misalkan, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Nah, karena namanya saja sudah tenang, berarti dia menunjukkan bahwa dia ada pada level yang lebih tinggi lagi. Lebih tinggi dari lawamah, lebih tinggi dari amarah. Dia sudah berada pada yang lebih tinggi, dia sudah mendapatkan ketenangan itu. Ketenangan pada jiwa itu merupakan satu magam, satu kedudukan yang dicapai seorang hamba ketika dia mampu melewati level-level di bawahnya. Dia sudah tenang. Ala bi dzikrillahi tutmainnul qulub, misalkan Al-Quran mengatakan, hanya dengan zikir kepada Allah hati itu menjadi tenang. Ya kan? Artinya apa? Nafsul mutmainnah ada jiwa yang sudah bersama Allah. Jiwa yang sudah mendapatkan Tuhannya, sudah menemukan Tuhannya, sudah dekat dengan Tuhannya. Maka mutmainnah itu, al-itmi'nan itu, yaitu ketenangan itu didapat setelah dia menemukan Tuhannya. Itu yang disebut dengan mutmainnah. Ada lagi disebut misalkan bagaimana jiwa itu radiyatan mardiyah.
ya kan? Radiyatan mardiyah. Jadi katanya radiyatan mardiyah ini lebih tinggi lagi dari setelah mutmainnah. Setelah mendapatkan level mutmainnah, jiwa itu kemudian naik lagi menjadi level radiyatun mardiyah. Dia sudah jiwa yang sudah mendapatkan, kalau tadi ketenangan, sekarang sudah mendapatkan ridha, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tentunya lebih tinggi dari mutmainnah. Itu yang bisa kita ambil kita simpulkan dari ayat-ayat pada Al-Quran. Tentu mungkin memerlukan penjelasan yang lebih dalam dari sekedar penjelasan ini. Tapi dari klasifikasi itu, saya hanya ingin mengatakan bahwa memang jiwa itu memiliki tingkatan-tingkatan itu sendiri. Dan jiwa itu bisa berada pada level terendah, tapi juga bisa berada pada level teratas. Untuk mencapai level teratas, dia harus mengikuti aturan atau syariat yang Allah sudah bebankan kepada kita sebagai hamba-hambanya, termasuk diantaranya adalah dengan puasa ini.